Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nilam Fitriani Dai, dosen di Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Indonesia Timur, NIDN 0910078801. Saya bergabung di Universitas Indonesia Timur pada sejak tahun 2013. Sebelumnya, saya pernah magang pada tahun 2012 di pelayanan kesehatan, tepatnya di Puskesmas Sampelawa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Baik, saya langsung masuk ke pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKTPT, bidang pengajaran, atas nama Nilam Fitriani Dai, Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia Timur. Deskripsi mata kuliah. Nama mata kuliah adalah Ilmu Dasar Keperawatan 2, kode mata kuliah IPN 426, jumlah SKS 4, semester 4 atau genap, program studi S1 Ilmu Keperawatan, dosen pengampu Nilam Fitriani Dai, rekan sejawat saya Pak Suwardi. Jadi ini merupakan mata kuliah tim ya, mata kuliah tim teaching. Prosesnya adalah pembagian materi yang kami ajarkan kepada mahasiswa. Deskripsi. Mata kuliah ini membahas tentang konsep patologi, patofisiologi, mikrobiologi, dan parasitologi, serta farmakologi pada berbagai kondisi sebagai landasan dalam mempelajari ilmu-ilmu lanjutan atau keahlian. Capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep patologi dan patofisiologi yang terjadi pada masalah yang diberikan. Menjelaskan perbedaan proses infeksi, berbagai agen infeksius berdasarkan struktur, siklus hidup, dan mekanisme menyebabkan kerusakan sel penjamu, menjelaskan konsep dasar farmakologi yang mendasari pemberian terapi sesuai dengan masalah yang diberikan. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan konsep dasar, penata laksanaan, spesimen, dan pemeriksaan data penunjang lain sesuai dengan masalah yang diberikan. Kemudian materi mata kuliah yang saya akan bawakan ada kurang lebih 12 poin. Yang pertama adalah adaptasi jejas dan penuaan sel, kelainan kongenital, pertumbuhan sel dan diferensiasi, respon radang, agen-agen infeksius, konsep dasar patologi dan farmakologi, faktor-faktor yang mempengaruhi transmisi agen-agen infeksius, perbedaan proses infeksi, kondisi yang melemahkan pertahanan penjamu, infeksi oportunistik, pengontrolan pertumbuhan, menurunkan jumlah mikroorganisme kontaminan dan mencegah transmisi. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode daring, menggunakan aplikasi Zoom, journal reading, ya, kita biasa diskusi dengan menggunakan journal reading, kemudian studi kasus, pemberian beda kasus ya, baik itu yang terjadi di lapangan maupun di rumah sakit, kemudian persentase atau diskusi tanya jawab, kuis, dan tugas. Cara penilaian, yaitu yang pertama adalah kehadiran 20%, sikap perilaku 10%, diskusi atau tanya jawab 20%, kuis 10%, UTS 20%, UAS 20%. Nah, materi yang saya bawakan adalah adaptasi jejas dan penuaan sel. Materi yang diajarkan pada pertemuan kali ini adalah pertama pendahuluan tentang patologi, konsep dasar patogenesis, pengertian sel, genetik sel, adaptasi jejas dan penuaan sel, adaptasi sel terhadap stres, penyebab sel, mekanisme jejas sel.
Capaian pembelajaran menjelaskan konsep patologi dan patofisiologi yang terjadi pada masalah yang diberikan. Pendahuluan tentang patologi. Jadi, secara harfiah, patologi adalah ilmu atau logos tentang penyakit atau patos. Ilmu itu meliputi penelitian mengenai penyebab penyakit dan kelainan terkait dengan perubahan pada tingkat sel, jaringan dan organ yang menyebabkan munculnya tanda dan gejala pada pasien. Etiologi. Jadi etiologi ini adalah penyebab penyakit, termasuk merupakan penyebab utama dan faktor tambahan lain. Sekarang jelas bahwa penyakit yang sering dijumpai seperti hipertensi atau peningkatan tekanan darah, diabetes, peningkatan kadar gula dalam darah, dan kanker disebabkan oleh gabungan berbagai kerentanan genetik yang secara diturunkan dan faktor lingkungan. Patogenesis adalah mekanisme tahapan timbulnya penyakit. Mekanisme ini menjelaskan bagaimana faktor etiologi memicu perubahan sel dan molekul dan mengakibatkan kelainan fungsi dan struktur khusus yang merupakan tanda khas suatu penyakit. Nah, sekarang apa yang Anda ketahui tentang sel? Jadi, sel merupakan partisipan aktif di lingkungannya yang secara tetap menyesuaikan struktur dan fungsinya untuk mengakomodasi tuntutan perubahan dan stres ekstrasel. Sel cenderung mempertahankan lingkungan segera dan intraselnya dalam rentan parameter fisiologis yang relatif sempit. Sel mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemudian genetik sel. Kita ketahui bahwa setiap manusia itu memiliki 46 kromosom ya, atau 23 kromosom. Pada setiap pasang, salah satunya berasal dari masing-masing orang tuanya. Setiap sel di dalam tubuh memiliki 46 kromosom yang sama jenisnya. 22 pasang diantaranya mempunyai jenis yang sama, baik pada laki-laki maupun perempuan. Pasangan kromosom yang ke-23 merupakan kromosom seks, X atau Y. Wanita mempunyai 2 kromosom X, sedangkan laki-laki memiliki kromosom X dan 1 komponen kromosom Y. Sumber buku saku dari patofisiologi Elizabeth Crown. Kemudian, adaptasi adalah perubahan reversibel dari jumlah atau ukuran fenotip, aktivitas metabolit, atau fungsi sel dalam memberikan respon terhadap perubahan lingkungan. Adaptasi secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang dikatakan secara fisiologis, ada yang dikatakan secara patologis. Jadi kita ketahui bahwa fisiologis merupakan ini hal yang normal ya, stimulus yang normal. Kemudian kalau patologi adalah penyakit. Secara umum pengertiannya adalah merupakan respon sel terhadap stimulus normal oleh hormon atau mediator kimia endogen. Misalnya pembesaran pada payudara, pembesaran pada rahim atau uterus, ya itu diakibatkan karena adanya hormon. Jadi itu merupakan respon stimulus sel yang normal atau biasa kita kenal dengan istilah secara fisiologis. Kalau adaptasi patologis itu merupakan respon penyakit ya, merupakan respon terhadap stres yang memungkinkan sel untuk menyesuaikan struktur dan fungsi sehingga dapat menghindari jejas. Adaptasi tersebut dapat terjadi dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, itu tadi ya. Jadi ada dua jenis. Perlu kalian ketahui bahwa ada adaptasi secara normal atau fisiologi, ya. Kemudian ada yang patologi atau penyakit. Nah, adaptasi sel terhadap stres yaitu terbagi 4 ya, yakni hipertrofia, hiperplasia, atrofia, dan metaplasia. Mari kita bahas. Hipertrofia adalah penambahan ukuran dan organ. Sering merespon terhadap beban kerja yang bertambah, diinduksi oleh faktor pertumbuhan yang dihasilkan akibat stres, mekanik atau stimulus lain. Terjadi pada jaringan yang tidak mampu melakukan pembelahan sel. Hiperplasia penambahan jumlah sel untuk merespon hormon dan faktor pertumbuhan lain,
terjadi pada jaringan yang mempunyai sel yang mampu membelah atau mempunyai presiden cukup sel atau punca. Sel punca atau stem. Atrofi atau melisut ya, penyusutan ya, ukuran sel dan organ akibat suplai nutrisi yang kurang atau digunakan yang dikaitkan dengan sintesa blok pembangunan sel dan meningkatnya kerusakan organel pada sel. Ini atrofi diakibatkan karena adanya suplai nutrisi dan oksigen yang kurang ya di dalam organ. Kemudian metaplasia, perubahan fenotip sel yang telah berdiferensiasi seiring akibat iritasi kronik sehingga sel lebih mampu menghadapi stres. Biasanya diinduksi melalui jalur diferensiasi, sel stem yang berubah dapat mengakibatkan fungsi yang menurun atau peningkatan kecenderungan transformasi menjadi ganas. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini merupakan gambar jejas adaptasi dan kematian sel. Di sebelah kiri saya ini merupakan gambar meiosit ya. Ada 3 tahapan di sini. Ini yang di atas merupakan meiosit yang beradaptasi, itu hipertrofi, terjadi pembesaran pada sel ya, peningkatan jumlah sel ini. Kemudian ini di bawahnya adalah meiosit normal. Nah, yang di bawahnya juga ini adalah meiosit yang mengalami jejak secara reversibel atau secara iskemia. Kita ketahui bahwa iskemia itu merupakan defisiensi atau penurunan O2 dan nutrisi di dalam organ dan jaringan yang sangat mempengaruhi metabolisme sel. Apa akibatnya kalau terjadi iskemi? Maka terjadi infark atau kematian pada sel. Ya, saya ulangi, ini merupakan bagan atau gambar dari meiosit yang beradaptasi, terjadi hipertrofia. Ini merupakan gambar meiosit normal, meiosit yang mengalami jejak secara reversibel atau iskemia. Kemudian yang di bawah adalah kematian sel. Yang di sebelah kanannya ini adalah nekrosis ya, kematian kerusakan pada jaringan. Oke. Kita lanjutkan. Penyebab jejak sel. Jejak sel dapat terjadi mulai dari trauma fisik pada kecelakaan bermotor hingga defek sebuah gen yang mengakibatkan enzim tidak berfungsi pada suatu penyakit metabolit. Umurnya stimulus yang merusak itu dapat dikelompokkan dalam kategori berikut. Saya singgung sedikit ya, jadi hati-hati dalam kecelakaan bermotor ini, saya garis bawah di sini. Ini sangat berbahaya. Ini merupakan penyebab jejak sel ya. Jadi kenapa selalu ada himbauan dalam berkendara bermotor apapun ya, mau mobil, motor apapun, jenis kendaraan apapun, harus selalu berhati-hati. Kita lihat ya, jika kita kecelakaan pada saat menyetir mobilnya misalnya ya, jadi itu yang perlu kita ingat adalah misalnya kecelakaan, yang kita perhatikan adalah trauma servikal, trauma fisik ya, bisa terjadi benturan juga bagian leher bagian belakang, trauma servikal. Kemudian kalau kita naik motor itu bisa terjadi benturan yang sangat hebat di toraks sehingga bisa terjadi ruptur atau patah ya. Kemudian hantaman yang kuat misalnya dari depan, samping, perlu dihatikan karena itu benturan ya yang sangat keras, bisa mempengaruhi kerusakan metabolis dalam tubuh. Nah, selanjutnya tadi yang pertama adalah penyebab jejas ya, itu karena kekurangan oksigen, hipoksia atau defisiensi oksigen, mengganggu aerobik oksidatif, dan merupakan penyebab jejas dan kematian sel yang sangat penting dan sangat sering terjadi. Hipoksia perlu dibedakan dengan iskemia yang merupakan berkurangnya suplai darah ke jaringan akibat terganggunya aliran arteri atau menurunnya aliran ke vena. Agen kimia, peningkatan jumlah beberapa zat kimia yang bisa mengakibatkan jejak sel mulai dikenal, zat yang dijumpai sehari-hari pun misalnya glukosa, garam, maupun air apabila diserap atau diberikan secara berlebihan akan mengganggu lingkungan osmotik sehingga mengakibatkan jejak sel atau kematian pada sel.
Kemudian, penyebab selanjutnya agen penyebab infeksi. Agen penyebab infeksi bervariasi mulai dari yang berukuran virus submikroskopik hingga cacing pita yang panjangnya beberapa meter, di antaranya ada rickettsia, bakteri, jamur, dan protozoa. Reaksi imunologi, walaupun sistem imun melindungi tubuh terhadap mikrobakteri patogen, reaksi imun juga dapat mengakibatkan kematian sel dan jaringan. Kemudian faktor genetik. Ini gangguan dapat mengakibatkan kelainan patologis yang mencolok seperti malformasi kongenital. Kongenital itu adalah cacat bawaan sejak lahir, berhubungan dengan sindrom Down, atau kelainan ringan seperti pergantian satu asam amino pada hemoglobin yang mengakibatkan anemia atau kekurangan darah pada sel. Imbalans nutrisi. Pada perkembangan dunia yang maju ini, defisiensi nutrisi tetap menjadi penyebab yang sering terjadi cecas pada sel. Agen fisik trauma ya tadi ya, suhu yang ekstrim, radiasi, shock listrik, dan perubahan yang tiba-tiba pada tekanan atmosfer mengakibatkan efek yang luas pada sel. Kemudian penuaan pada sel akan mengakibatkan gangguan replikasi dan kemampuan perbaikan sel dan jaringan. Seluruh perubahan ini mengakibatkan menurunnya kemampuan untuk berespon terhadap kerusakan sel. Oke. Ya, kemudian saya lanjutkan tadi ya. Ini merupakan gambaran terjadi pada kerusakan lewat spesimen O2 teraktivasi yang toksik ya. Sudah saya jelaskan tadi apa yang dimaksud dengan iskemi, yaitu defisiensi atau penurunan O2 denutrisi ke dalam organ atau jaringan sehingga mempengaruhi proses metabolisme sel. Nah, akibatnya apa? Udah berkurang, terjadilah jejak sel. Kemudian ini proses radiasi, ya agen. Tadi ya, macam-macam tadi ada toksitasi oksigen, ada zat kimia, jejak reperfusi, kemudian spesies oksigen, dan radang atau infeksi. Nah, ini mengandung kerusakan lewat spesimen O2 teraktivasi yang toksik. Oke. Selanjutnya adalah mekanisme jejak sel. Secara jelas, terdapat banyak cara berbeda untuk menginduksi jejak sel. Selain itu, mekanisme biokimiawi yang menghubungkan setiap cedera tertentu dan manifestasi seluler dan jaringan yang terjadi bersifat kompleks dan saling terjalin erat, dan jalur intrasel yang lain. Namun beberapa prinsip umum relevan dengan sebagian besar bentuk cedera sel. Adalah respon seluler terhadap stimulus yang berbahaya bergantung pada tipe cedera yang saya sudah jelaskan tadi. Ketika kita berkendara motor, harap selalu berhati-hati karena itu adalah kan terjadi kecelakaan. Yang kita harus fokus adalah bagaimana kondisi pasiennya, bagaimana tipe cederanya, bagaimana durasinya, bagaimana tingkat keparahannya. Takutnya jangan sampai dia terkena trauma fisik yang cukup hebat ya, akibat benturan mungkin baik itu dari bagian servikal ya, tulang bagian leher ataupun daerah toraks atau tulang dada ya, sangat diperhatikan. Dengan yang kita perhatikan adalah kondisi pasien. Bagaimana kita memberikan pelayanan atau melihat keadaan bagaimana tingkat keparahan pada pasien tersebut. Kemudian akibat suatu stimulus yang berbahaya bergantung pada tipe, status, kemampuan adaptasi susunan sel yang mengalami cecas. Kemudian 4 sistem intraseluler yang paling mudah terkenal adalah 1. Keutuhan membran sel yang kritis terhadap homeostatis osmotik dan ionik seluler. 2. Pembentukan adenonin trifosfat atau ATP paling besar melalui respirasi aerobik mitokondria. Yang ketiga, sintesis protein, dan 4. Keutuhan perlengkapan genetik. Selanjutnya, komponen struktural dan biokimiawi. Suatu sel berhubung secara utuh tanpa memandang lokus awal, jejas, efek multiple sekunder yang terjadi misalnya keracunan respirasi aerobik dengan cyanida menyebabkan berkurangnya
aktivitas natrium kalium ATPase yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan osmotik intraseluler akibat sel dapat membengkak dan ruptur atau robek secara cepat. Fungsi sel hilang jauh sebelum terjadi kematian sel dan perubahan morfologi jejak sel atau mati. Oke, demikianlah tadi penyampaian saya bidang pengajaran dengan materi adaptasi jejas dan penuaan sel. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.